Sip. Nah, layout dari pertemuan hari ini tuh ada 4 sub tema. Yang pertama kita bicara tentang sistem politik domestik dan sistem politik internasional. Kita lihat perbandingan antara kedua sistem tersebut. Kemudian kita bicara tentang bagaimana sih sistem internasional menurut perspektif hubungan internasional. Kemudian kita mempelajari fenomena globalisasi dan kaitannya dengan international system. Dan nanti kita akan diskusi setelah itu. Oke, kita masuk dulu ke poin pertama, yaitu tentang sistem politik domestik dan international system. Nah, minggu lalu kita udah belajar tentang negara ya. Dalam sistem domestik, pemerintah bisa melaksanakan hukum, aturan, serta adanya kontrak sosial yang mencegah masyarakat dari melanggar hukum. Kalau sistemnya seperti ini, kira-kira strukturnya seperti apa ya? Organisernya seperti apa? Berarti ini dalam domestic system ada negara ya, pemerintahan negara, state. Nah, di bawah state nanti ada citizen ya kan, citizen yang punya power lebih, di mana negara bisa melaksanakan hukum, mencegah dan mengatur si citizen. Ya, ini sistem dalam politik domestik. Ada negara dan di bawahnya ada citizen yang akan diatur gitu. Nah, dalam international system kondisinya anarki. Jadi tidak ada pemerintahan pusat yang bisa mengatur atau memaksa aktor-aktor manapun di tingkat internasional. Jadi mau itu negara Amerika, mau itu negara Cina, mau itu Rusia, mau itu negara apapun, dia tidak punya posisi yang lebih dalam international system seharusnya. Jadi semua negara itu berada dalam struktur yang sama. Ingat yang Kakak jelasin di minggu lalu tentang sovereignty, kedaulatan eksternal, di mana semua negara itu di mata hukum internasional posisinya sama. Nah, ketika ada struktur kayak gini, ada negara dan di bawahnya ada citizen, kira-kira struktur seperti apa namanya ini? Ada susunan. Struktur yang hierarki. Nah, jadi political system, sistem politik yang ada di domestik, ya, itu sifatnya adalah sistem yang hierarkis, di mana ada negara yang mengatur masyarakatnya. Sedangkan dalam sistem internasional, itu adalah sistem yang anarki. Nah, jadi anarki itu, kan teman-teman sering dengar ya, konsep anarkis ketika saya ada demonstrasi gitu. Demonstrasi berlangsung anarkis gitu. Apakah yang dimaksud dengan anarkis itu kekerasan? Benar nggak? Yang dimaksud itu kekerasan atau seperti apa? Kalau dari pemahaman selama ini seperti itu. Nah, ternyata makna anarkis itu bukanlah kekerasan. Yang dimaksud dengan anarkis itu adalah di mana orang itu tidak ada yang mengatur gitu, tidak ada yang berhak mengaturnya. Jadi sesuka hatinya aja gitu, tidak ada aturan yang berlaku. Karena posisinya sama gitu, nggak ada yang harus didengarkan, nggak ada yang harus dipatuhi. Makanya ketika dia posisinya dia merasa tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang punya hak untuk mengendalikan dia, makanya tindakannya menjadi melanggar hukum. Nah, makanya disebut anarki karena merasa tidak diatur oleh pemerintah atau tidak bisa dikontrol gitu. Nah, dalam sistem internasional, negara-negara itu dia berada dalam posisi yang anarki. Jadi, walaupun PBB, misalnya gini, PBB menyatakan, Dewan Keamanan PBB menyatakan kepada Korea Utara untuk menghentikan nuklir, misalnya gitu ya. Korea Utara berhak untuk
tetap melanjutkan nuklirnya. Karena dia memiliki sovereignty tadi, dia punya kekuatan power tertinggi gitu. Dia nggak mesti patuh dengan PBB. Jadi banyak sekali negara-negara yang telah meratifikasi peraturan, misalnya kayak peraturan tentang pengungsi. Jadi peraturan pengungsi itu dia harus membuka negaranya untuk pengungsi, kemudian memberikan keamanan dan pelayanan kepada pengungsi. Nah, ternyata banyak negara yang melanggar itu. Apakah PBB bisa menghukum negara seperti layaknya pemerintah menghukum masyarakat yang melanggar hukum? Tidak, Bu. Tidak kan, karena tidak ada polisi kan ya, polisi internasional kan nggak ada. Polisi maksudnya yang menghukum aparat pemerintahan internasional yang menghukum itu tidak ada. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh dalam sistem internasional itu tidak bisa dalam bentuk paksaan. Yang bisa itu dalam bentuk lobby, negosiasi, dan tindakan-tindakan politik yang cenderung lebih persuasif seharusnya. Sampai sini paham perbedaan sistem politik domestik dan sistem politik internasional? Paham, Bu. Ya. So, anarkis itu tidak lagi berafiliasi dengan kekerasan ya, teman-teman ya. Dicatat itu ya, biar tidak salah lagi. Nah, kita mulai ke pembahasan berikutnya, yaitu, nah ini sedikit ya, pengantar terkait perspektif hubungan internasional dan bagaimana dia memahami international system. Kita ada 3 kalau nggak salah ya, ada realism, kemudian ada liberalism, dan yang ketiga itu ada neorealis. Di HI itu masih banyak lagi ada perspektif-perspektif lain. Kayaknya ini masih ada di politik, kayaknya masih ada hubungannya gitu ya. Karena kan HI itu lahir dari ilmu politik juga. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar realisme, liberalisme, dan neorealis? Sudah, Bu. Sudah, di mana? Di dalam buku. Di kelas udah pernah nggak di kelas? Maksudnya di pertemuan lain? Belum, Bu. Sudah, Bu, di sistem politik Indonesia, Bu. Ya kan ada kaitannya ya. Jadi tuh HI kan memang asal muasalnya kan dari ilmu politik ya, jadi lebih nyambung lah. Gitu. Oke, nah dalam sudut pandang realis, para scholar, nah kalau dalam HI itu nyebutin pakar-pakar realis itu pakar-pakar itu scholar gitu. Para scholar itu meyakini bahwa sistem internasional itu bersifat anarki, gitu. Sorry, kemana pergi? Nah, tidak berfokus pada niat dari negara lain, tapi pada kemampuan negaranya sendiri, survival. Nah, gini, realisme ini, teman-teman, berasal dari pemikiran beberapa tokoh. Salah satunya itu ada Thucydides ya. Nggak tahu benar apa nggak salah nih. Thucydides, ada Thomas Hobbes, ada Machiavelli. Nah, satu lagi ada Hans Morgenthau. Nah, ini yang klasik ya, Hans Morgenthau. Nah, dalam perspektif realis, keempat orang ini meyakini bahwa yang menyebabkan terjadinya perang dan menyebabkan terjadinya konflik dalam level internasional itu disebabkan oleh human nature. Human nature atau sifat dasar manusia, ya, sifat dasar manusia yang selfish, egocentric, destruktif. Keempat-empatnya meyakini. Thucydides dalam tulisannya The War of Peloponnesian itu dia menjelaskan tentang pertarungan antara Spartan dan Athena. Di situ dia sebutkan adalah yang mengarahkan manusia itu adalah rasa takutnya, fear. Rasa takutnya akan sesuatu yang jauh lebih besar dari dia, lebih kuat dari dia. Jadi sebelum dia diserang, maka yang dilakukan adalah apa? Menyerang terlebih dahulu, Bu. Menyerang terlebih dahulu. Nah, itu yang disampaikan oleh Thucydides. Nah, Thomas Hobbes dalam tulisannya Leviathan.
Ini dia tulisannya Peloponnesian War, perang Peloponnesian. Nah, Thomas Hobbes dalam tulisannya Leviathan, nah dia menjelaskan bahwa ada sosok yang menakutkan gitu. Jadi Leviathan ini tuh makhluk mitologi ya, mitologi Mesir. Itu dia kayak monster laut, nah monster laut yang powerful. Menurut Thomas Hobbes diperlukan sosok Leviathan dalam sistem internasional. Sosok ini buat ngapain? Sosok ini adalah bukan dalam sistem internasional. Diperlukan sosok Leviathan, yaitu negara yang mana dia berfungsi untuk mengontrol kepuasan orang lain gitu. Karena manusia itu dia cenderung untuk saling bertengkar dan saling menghancurkan, maka dibutuhkan sosok Leviathan. Nah, kembali lagi dia bicara tentang human nature. Dalam Machiavelli tulisannya The Prince juga menyebutkan bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai oleh rakyat kayak gitu. Jadi menurut dia rasa takut, kembali ya, rasa takut itu merupakan salah satu motivasi yang baik bagi manusia agar patuh. Nah, Hans Morgenthau juga membahas tentang hal yang sama, bahwa manusia itu sifatnya rasional ya, dan dia selfish. Nah, ini karena sifat manusia yang suka sangat egosentrik ini, kayak gini nih, di kelas IPOL A ini semuanya itu selfish ya, memikirkan diri sendiri. Nah, teman-teman kakak kumpulkan dalam satu ruangan ya, di mana nanti orang yang pertama keluar dari ruangan tersebut adalah orang yang akan mendapat nilai A, kayak gitu. Apa yang terjadi ketika teman-teman berada dalam ruangan dengan kepentingan masing-masing? Apa yang akan terjadi kira-kira? Saling berebut nak keluar, siapa Saling duluan keluar. duluan, terus nggak peduli kan, mau jatuh, mau sakit, mau ketiban nggak peduli kan. Nah, kayak gitu juga negara yang berada dalam sistem internasional menurut realis. Jadi karena sifat manusia yang hanya memikirkan dirinya sendiri itu, hal itulah yang menyebabkan sistem itu menjadi anarki kayak gitu. Jadi human nature inilah yang menyebabkan sistem itu menjadi anarki. Jadi tidak bisa diatur gitu. Nah, jadi dia di sini karena logikanya gini. Kalau teman-teman semua dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian siapa yang duluan keluar nilainya paling tinggi, tentu yang dilakukan adalah mencoba untuk menjadi yang paling cepat dan paling kuat, benar nggak? Benar nggak? Nah, makanya dalam perspektif realis, dia percaya bahwa negara itu akan selalu mengumpulkan kekuatan, struggle for power. Negara itu akan selalu struggle for power. Nah, makanya ini contohnya peningkatan kekuatan militer Amerika Serikat dan Uni Soviet di Perang Dingin. Karena mereka dua-duanya saling berkompetisi dan saling takut. Misalnya di kelas ini semuanya kakak kasih pisau. Misalnya. Semuanya kakak kasih pisau. Dan kakak kunci ruangannya. Nah, siapa yang keluar duluan nilainya bagus. Misalnya Retno nggak tahu niat dari Dani, ya kan? Apakah Dani akan menyerang atau Dani akan diam saja. Jadi sebelum Dani menyerang, Retno berpikir secara rasional, mending dia serang duluan. Ya kan? Akhirnya saling menyeranglah satu sama lain. Nah, jadi begitulah sistem internasional menurut realisme. Karena dia meyakini bahwa negara itu akan bertindak sebagaimana layaknya manusia yang human nature-nya selfish, hanya memikirkan diri sendiri, hanya berpusat pada dirinya sehingga cenderung merusak, destruktif, kayak gitu. Kira-kira benar nggak ya yang disampaikan realis ini bahwa manusia itu selfish? Teman-teman nih misalnya kita lagi kelas terus kita foto bareng nih di Zoom nih ada foto bareng. Kira-kira yang pertama kali dilihat tuh foto siapa? Wajah siapa? Wajah kita, Bu. Wajah sendiri ya? Sendiri, Bu. Ya berarti memang ada lah ya bibit-bibit
apa namanya tuh egosentrik dan selfish itu memang ada dalam diri manusia gitu. Nah, gitulah ya cara berpikir realis sehingga dia meyakini bahwa sistem internasional itu penuh konflik dan anarkis. Kayak gitu. Ini pengantar sedikit ya terkait realis. Paham kira-kira teman-teman, ada yang mau bertanya? Paham? Paham nggak? Dani mau nanya? Tidak, Bu. Oh, enggak. Kirain. Ada yang mau nanya? Udah paham belum? Sudah, Bu. Ya. Bu, mau tanya, Bu. Yep, Alfal. Ya, Bu. Jika suatu negara tuh memiliki konsep anarki, itu kenapa masih ada negara yang masih menuruti peraturan dari PBB gitu, Bu? Seperti contohnya kan ada beberapa negara yang gimana ya? Contohnya di WHO gitu, Bu. Masih ada beberapa negara yang mau menurutinya gitu, Bu. Oke, terima kasih Alfal. Ya, Bu. Nah, kalau menurut realis, kenapa negara itu mau memenuhi mau mengikuti aturan dalam sistem dalam organisasi internasional, misalnya dalam PBB atau dalam WHO, itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memenuhi kepentingan dirinya, national interest, memenuhi kepentingan negaranya. Itu bukan karena dia tunduk sama PBB, tapi karena memang itu menguntungkan bagi dia. Kayak gitu loh, national interest. Nah, karena pertama negara itu dia rasional kan ya, rasional. Pasti kenapa dia mau mengikuti aturan WHO atau aturan PBB, karena setelah dia hitung-hitung cost benefit calculation-nya, untung rugi kalkulasinya, dia masih untung gitu. Jadi selagi masih menguntungkan dia mah patuh aja. Bukan karena dia takut sama PBB, tapi karena kebetulan aja yang aturan yang dibikin tuh menguntungkan dia, kayak gitu loh. Kalau perspektif realis ya, hafal ya. Paham kira-kira? Iya, Bu. Pokoknya kalau realis tuh dia pesimis kalau negara tuh mau kerjasama, mau saling tolong menolong, itu dia nggak percaya gitu kalau dalam realis. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Paham, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa? Nggak ada. Fitria, Bu. Coba raise hand, coba. Oh, Fitria, oke. Jadi, Bu, bagaimana atau seperti apa contoh pelobian negara yang tidak mau mematuhi aturan dari Dewan yang bersangkutan, Bu? Pelobian maksudnya? Kan tadi Bu ada bilang, misal kan internasional itu tidak berdaulat, Bu, tapi mereka bisa membuat negara-negara tersebut mematuhi mereka baik dengan cara melobi atau cara lainnya, Bu. Oke. Nah, misal ya, perjanjian apa contohnya ya? UNFCCC aja misalnya. UNFCCC tentang climate change. United Nation, panjangannya saya lupa. Forest deforestation. Pokoknya UNFCCC bicara tentang climate change. Kemudian negara yang paling tinggi emisinya itu Cina sama Amerika. Tapi Amerika akhirnya memutuskan untuk menarik dirinya dari UNFCCC. Nah, yang bisa dilakukan adalah negara-negara yang mendukung UNFCCC, misalnya ke negara-negara Eropa, Inggris, Prancis itu, dia melakukan diplomasi. Dia mengirim utusannya ke Amerika, kemudian melakukan lobby, menanyakan kenapa memutuskan untuk mengundurkan diri, pertimbangannya apa, kayak gitu, lobby kayak gitu aja, nggak bisa dipaksa gitu. Tapi in the end akhirnya kan Amerika tetap mengundurkan diri ya dari UNFCCC dan tidak mau bergabung meskipun sudah di lobby. Apalagi ya contohnya ya? Iran, ketika Iran dulu sempat
di embargo karena dia mengembangkan nuklir ya. Kan langkah pertamanya itu Amerika mengirim beberapa ilmuwan, mengirim beberapa utusan gitu ya ke Iran untuk mengecek nuklir yang dia bangun itu apakah untuk senjata atau cuman untuk sebagai pembangkit tenaga aja gitu, sebagai sumber energi. Nah, setelah dicek-cek ternyata memang ada untuk tenaga listrik tapi dia ada juga yang disembunyikan gitu, berpotensi. Nah, kemudian dia meminta Iran untuk menghentikan nuklirnya. Ketika 2000 berapa gitu ya, ketika pemerintahannya berganti, akhirnya pemerintah Iran memenuhi itu dan tidak lagi mengembangkan nuklir yang untuk senjata, tapi nuklir untuk sumber energi cadangan masih kayak gitu. Jadi pendekatannya lebih ke diplomasi, lobby kayak gitu, negosiasi. Gitu kayaknya Fitria contohnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak? Kalau gitu saya hapus, lanjut ke perspektif berikutnya. Nah, liberal. Dalam perspektif liberal, dia juga meyakini bahwa sistem itu anarki, di mana tidak bisa dipaksa, tidak ada punya kekuatan tertinggi, tetapi dia meyakini bahwa masih dimungkinkan untuk adanya kerjasama melalui pembentukan institusi internasional dan norma-norma internasional. Nah, liberalism punya cara berpikir yang berbeda dengan realis, di mana dia meyakini human nature atau sifat dasar manusia itu adalah baik. Ya, meskipun dia self-interest, dia hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia punya potensi untuk bekerja sama. Nah, kalau dalam realis tuh kayak gitu. Teman-teman nonton ini nggak sih? Civil War, nonton nggak? Avenger, nonton nggak sih? Nonton, Bu. Nonton. Nonton, Bu. Captain America versus Iron Man tuh dia perdebatannya apa? Ingat nggak? Lupa, Bu. Yang liberal siapa, yang realis siapa? Nggak ingat? Kalau Naruto, nonton nggak Naruto? Nonton. Nah, Naruto Nonton, Bu. sama Sasuke itu perbedaannya apa? Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Bu. Ya elah. Bukan Beda itu. pemikiran. Pemikirannya. Naruto tuh idealis kan ya. Dia percaya Iya, semua orang baik, benar nggak? Dia Benar, Bu. percaya Iya, negara-negara itu bisa menyatu. Desa-desa itu bisa menyatu gitu kan. Dia mau berteman sama siapa saja. Nah, itu liberal tuh. Liberal tuh kayak gitu. Dia meyakini manusia tuh baik. Dia idealnya manusia tuh punya kecenderungan untuk melakukan hal-hal baik, punya keinginan untuk bekerja sama kayak gitu. Nah, kalau Sasuke dia gimana? Nggak percaya kan ya? Kalau nggak ada untungnya, mana mau dia teman sama kita gitu. Gitu dia realistis. Orang realis tuh realistis. Ya kalau nggak ada gunanya, mana mungkin dia mau deket-deket gitu. Nah, tapi kalau orang liberal tuh dia idealis, utopis. Dia meyakini semua manusia itu baik, nggak mungkin akan berbohong, tidak mungkin menipu. Gitu. Nah, karena dia meyakini bahwa human nature itu baik, makanya dia yakin bahwa sistem internasional yang anarki tadi bisa diperbaiki, maksudnya bisa diatasi konflik-konflik yang terjadi dengan adanya kerjasama. Nah, kenapa perang terjadi? War itu terjadi menurut liberal diakibatkan tidak adanya wadah untuk bekerja sama.
Makanya ketika Perang Dunia Pertama itu yang dilakukan oleh para kelompok liberalis adalah mendirikan Liga Bangsa-Bangsa. Nah, karena dia meyakini kalau sudah ada nih wadah untuk kerjasama, nah negara-negara itu dia akan saling ketergantungan dan tidak akan ingin berperang gitu. Nah, kemudian di Perang Dunia Kedua kan dibikin lagi, diperbaharui lagi menjadi United Nation ya kan. Nah, makanya sampai sekarang tuh masih banyak kerjasama internasional, ada organisasi regional kayak ASEAN, ini contohnya. Ada ASEAN, ada Uni Eropa, ya kan? Kalau di Amerika ada apa namanya? NAFTA ya, sih istilahnya. Itu free trade-nya, saya lupa nih. Organisasi regionalnya kalau di Timur Tengah itu ada negara-negara GCC, ada OPEC. Gitu. Nah, jadi kalau yang meyakini bahwa kerjasama internasional, organisasi internasional bisa memberikan wadah bagi negara-negara untuk bekerja sama, saling membantu. Nah, itu keyakinan dari kelompok-kelompok liberalis. Kayak gitu. Jadi dia optimis. Nah, ini adalah bentuk perspektif yang optimistik. Sedangkan perspektif yang sebelumnya, yang realis itu dia pesimistik. Itu perbedaan antara liberal sama realis. Paham kira-kira teman-teman? Paham, Bu. Paham ya? Nah, oke, kalau paham kita lanjut ke perspektif berikutnya, yaitu neorealis. Nah, neorealisme ini sesuai dengan namanya, dia mencoba untuk memperbaiki realisme. Ya, dia muncul untuk memperbaiki perspektif realisme, dia memberi kritik terhadap realisme, kemudian dia ganti dengan pemikiran yang lebih lebih sistematis. Nah, neorealisme ini mengkritik realis yang terkesan tidak saintifik, ya, tidak saintifik karena karena hanya berisi cerita sejarah dan normatif. Nah, dia muncul untuk memperbaiki itu, dia memberikan pemikiran baru dan yang lebih saintifik pendekatannya. Dan kritik dia yang kedua, kenapa international system itu cenderung berkonflik atau cenderung terjadi perang, itu bukan disebabkan oleh human nature, seperti yang dikatakan oleh realis. Tapi, bukan human nature-nya. Tapi yang menyebabkan negara-negara berkonflik itu adalah sistem ini, gitu. Sistem anarki ini yang bikin negara-negara itu berkonflik. Makanya sudut pandang neorealis ini juga kadang disebut sebagai strukturalis. Nah, dia bicara tentang struktur internasional yang menyebabkan konflik, yang menyebabkan perang. Nah, struktur internasional. Tadi kakak udah ceritain sebuah analogi di mana teman-teman kakak kurung dalam sebuah ruangan ya. Terus kakak bikin siapa yang pertama kali keluar, dia yang menjadi pemenang. Kira-kira teman-teman berkonflik atau saling menyerang itu diakibatkan karena sifat kalian masing-masing atau karena kakak bikin sistem teman-teman dikurung dan siapa yang menang menjadi mendapat nilai bagus? Karena dikurung, karena ada sistem pemilu. Nah, itu logika neorealis. Jadi bukan karena manusianya, ternyata karena sistem yang dibikin itu, sistem seolah-olah negara-negara itu dia berada dalam sebuah penjara besar gitu ya, dalam sebuah cage, gitu, sebuah kandang, di mana mereka dipaksa untuk berkompetisi. Padahal sebenarnya tidak seperti itu gitu. Nah, sistem internasional yang anarki inilah yang memaksa negara-negara untuk saling berkompetisi. Nah, kalau dalam realisme dia kan nggak percaya ya negara-negara itu bakalan kerjasama, bakalan saling bantu, dia nggak percaya.
Tapi dalam neorealisme dia meyakini konsep aliansi, alliance gitu. Apakah sama konsep alliance yang diinginkan neorealis dengan konsep cooperation versi liberal? Kira-kira sama nggak? Alliance versi neorealis dan cooperation versi liberal. Sama nggak kira-kira? Rasanya sama, Bu. Sama? Siapa yang jawab nih? Retno, Bu. Oh, Retno, nggak kelihatan. Sorry. Sama-sama kerjasama, benar. Tapi perbedaannya adalah dalam alliance, dia hanya fokus pada kepentingan negaranya. Bisa gini nih, Dani sama Zikri itu musuhan, ya. Terus musuhan. Retno, kebetulan dia juga musuhan sama Dani. Jadi Zikri temenan sama Retno karena memiliki musuh yang sama, yaitu Dani. Nah, itu alliance. Kenapa dia bekerja sama? Karena kebetulan dia memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk memusuhi Dani. Nah, ketika kepentingannya berubah, misalnya Dani ternyata sudah sudah berbaikan dengan Zikri gitu. Apakah Zikri akan tetap berteman dengan Retno? Jika masih menguntungkan, mungkin, Bu. Karena kepentingannya udah selesai, kira-kira masih nggak? Tidak, Bu. Enggak ya. Nah, itu alliance. Itu alliance versi neorealis. Nah, dalam liberal yang dia maksud kerjasama itu adalah kerjasama yang menguntungkan semua pihak gitu. Kerjasama yang win-win solution, di mana kedua belah pihak akan mendapatkan apa yang win-win solution. Nah, jadi berbeda gitu. Jadi kan Zikri itu cuma memanfaatkan Retno kan sebenarnya. Dan Retno pun juga memanfaatkan Zikri sebenarnya. Nah, tapi dalam kerjasama versi liberal itu tidak dibenarkan. Semua kelompok, semua pihak itu dia diuntungkan, tidak ada yang dimanfaatkan kayak gitu loh. Nah, dia berbeda. Nah, dalam sudut pandang neorealis, negara-negara itu dia cenderung dalam sistem itu membentuk polaritas, membentuk polaritas di pengelompokan kekuatan. Nah, ada yang namanya bipolar ya, bipolar system, ada yang multipolar, ada yang unipolar. Nah, menurut neorealis, sistem yang paling stabil dan yang paling damai itu adalah bipolar. Bipolar ini sistem di mana hanya ada dua kekuatan besar. Sedangkan multipolar ini sistem dengan banyak sekali kekuatan, ya, tidak ada yang dominan. Dan unipolar ini hanya ada satu kekuatan besar. Kalau ini dua. Nah, bipolar ini kira-kira kapan terjadi, teman-teman? Secara historis? Perang dingin, Bu. Ya, Perang dingin. selesai Perang Dunia Kedua dan muncullah dua pemenang perang ya, Amerika Serikat dan USSR ya, mereka lah yang menjadi bipolar dari sistem internasional. Nah, saya jelasin lebih lanjut sistem polaritas tersebut. Nah, ini dia ya. Ada 3. Yang pertama itu multipolar ya. Ini banyak sekali ya kekuatan-kekuatan dunia nih. Flat hierarchy, more reciprocity, and less stable. Nah, ini dianggap kurang stabil oleh neorealis. Karena ini terlalu banyak aktor ya, dan kekuatannya itu tidak terpusat, gitu, merata di mana-mana. Nah, kalau yang kedua ini bipolar. Hanya ada 2 kekuatan besar, kemudian dia punya beberapa negara-negara kecil sebagai negara aliansinya. Spread hierarchies, dominance within block, reciprocity between block, and stable. Nah, ini menurut Kenneth Walsh ya, Kenneth Walsh ini pemikir dari neorealis, dia menganggap bipolaritas ini sebagai sistem internasional yang jauh lebih stabil.
Karena hanya ada dua kekuatan besar, di mana dua kekuatan besar ini dia cenderung akan menghindari konflik. Karena bahaya konflik itu jauh lebih besar dibandingkan keuntungan dari konflik. Makanya perang dingin terjadi. Kan perang dingin itu tidak perang secara physically dan menimbulkan kekuatannya, menimbulkan kerusakan yang besar gitu. Karena mereka sama-sama takut untuk berperang dan kontak langsung. Nah, ini adalah unipolar, ada satu negara hegemon. Ini satu negara hegemon, kemudian di sampingnya ada negara-negara kecil. Dia lebih dominan, apakah dia lebih stabil? Menurut Kenneth Walsh ini justru tidak terlalu stabil ya. Karena negara yang hegemon ini cenderung bertindak semena-mena dan destruktif akhirnya gitu. Lebih baik dia bipolar. Ada dua negara dengan kekuatan great power dalam sistem. Ini menurut Kenneth Walsh. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Bu. Erno? Kan tadi ada 3 bentuk sudut pandang, tiga bentuk, ada yang bipolar, multipolar, sama unipolar kan, Bu? Jadi kalau ditengok pada masa sekarang kan, Bu, untuk kekuatan militer, ada beberapa negara yang memiliki kekuatannya tersendiri yang udah ditakuti oleh negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina juga termasuk, dan Korea Utara juga udah masuk gitu kan, Bu. Tapi untuk di bidang ekonomi, ada Cina dan Amerika yang sedang bersaing, Bu. Kalau dalam struktur kayak gitu, masuk dalam struktur yang mana? Oke. Nah itu. Tadi, Bu. Terima kasih. Terima kasih Retno ya. Pertanyaan Retno itu sudah muncul nih sini ya. Apakah dunia hari ini multipolar, bipolar, atau unipolar? Tergantung Retno lihatnya dari perspektif apa nih sekarang. Kalau dari perspektif liberal, menurut dia sekarang itu multipolar. Nggak ada kok negara yang kuat gitu. Semua negara tuh sama, saling bekerja sama, saling bantu. Itu kalau orang liberal. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang realis ya, negara saat ini kecenderungannya ada bipolar. Bipolar dari sisi ekonomi ya, yang Retno bilang tadi ada Amerika, ada Cina, ada dua poros kekuatan ekonomi. Kalau untuk perpolitikan internasional kita bisa dibilang masih unipolar, di mana Amerika masih sangat berperan penting dalam kebijakan-kebijakan karena dia anggota tetap PBB ya, DKPBB, dan dia masih banyak sekali melakukan veto-veto terhadap beberapa keputusan-keputusan DKPBB yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya dia. Kalau Cina secara politik dia tidak sedominan Amerika, benar nggak? Di PBB dia kan nggak memainkan peranan yang signifikan gitu. Tapi Amerika hingga detik ini dia secara ideologi dia masih dominan, benar nggak? Liberal masih menjadi ideologi yang paling masif digunakan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Sehingga kalau dari sisi ideologi dan dari sisi perspektif masih unipolar. Dari sisi ekonomi bipolar. Dari perspektif kalau dalam perspektif liberal dia menganggap kita berada dalam multipolarisme, di mana nggak ada negara yang saling menguasai, nggak ada katanya gitu. Ya kembali lagi kalau dalam ilmu sosial itu tidak ada jawaban yang pasti ya, di mana semua bisa menjadi jawaban tergantung perspektif apa yang digunakan, tergantung sudut pandang apa yang teman-teman pakai, kayak gitu. Makanya perbanyak sudut pandang ya. Tadi udah ada realis, udah ada liberal, udah ada neorealis. Nanti kayaknya di politik tuh masih banyak lagi tuh. Nanti ada konstruktivis, ada marxis, ada banyak lagi. Itu enaknya kuliah politik ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kok nggak lanjut nih? Saya lanjut? Oke. Nah, globalisasi dan sistem internasional. Nah, kemarin mungkin sudah saya singgung juga di
state ya, tentang state dan juga di bagian non-state actor, bahwa globalisasi itu mau ubah beberapa hal dalam international system. Dalam globalisasi, dalam international system, dengan adanya globalisasi maka dulunya nggak ada aktor-aktor non negara. Dulunya itu cuma ada aktor negara. Nah, saat adanya globalisasi maka tingkat interaksi antara hubungan antara aktor negara dan non negara menjadi signifikan, perkembangannya menjadi masif. Kemudian munculnya NGO, non-governmental organization, multinational corporation yang mencoba mempengaruhi sistem internasional. Nah, kemarin teman-teman udah bikin tugas kan ya? Ada beberapa contoh non-state actor yang bisa ternyata mempengaruhi kebijakan domestik sebuah negara atau bahkan mempengaruhi sistem internasional. Ya, ada contoh nih, perusahaan Facebook, intervensi Rusia melalui media sosial Facebook terhadap kampanye Pilpres Amerika Serikat 2016. Nah, ini melalui Facebook nih. Ada Greenpeace yang mengampanyekan isu perlindungan lingkungan di berbagai negara. Oke. Jadi globalisasi itu dampak paling signifikannya adalah meningkatkan peran aktor-aktor non negara. Nah, kita flashback ya ke pertemuan minggu lalu, teman-teman, tentang non-state actor. Siapa yang mau berbagi tentang postingannya non-state actor, apa yang dia pilih, kemudian bagaimana non-state actor tersebut mempengaruhi international system atau mempengaruhi domestik, kebijakan domestik. Ada yang mau berbagi? Masih ingat nggak? Dava, silakan. Oke, Bu. Jadi Dava ingin bagi mengenai tugas kemarin. Nah, jadi Dava memilih kemarin itu adalah NGO, yaitu Amnesty International. Sama dengan perlindungan HAM gitu. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi sekarang, itu banyak sekali pelanggaran HAM di dunia ini. Nah, makanya Dava memilih untuk mengambil Amnesty International, karena kita mengkaji mengenai apa permasalahan di dunia ini yang marak sekali gitu. Nah, jadi Amnesty International ini memberikan teguran atau pelanggaran kepada negara-negara yang telah melanggar HAM gitu, Bu. Contohnya negara apa? Contohnya negara yang kita lihat itu adalah Palestina, Israel dengan Palestina gitu, Bu. Jadi banyak sekali pelanggaran HAM di sana, di mana Israel mengintervensi Palestina gitu, Bu. Makasih, Dava. Siapa lagi? Sama Ibu. Volunteer. Rika, Bu. Siapa? Fitria, Bu. Mbak Resin. Fitri ya? Ya, Bu. Tadi bukan yang hitam jilbabnya. Sama, Bu. Dari tadi juga lihat, Bu. Tadi hitam jilbab itu. Oh, ini filternya. Iya, Bu. Kirain sempatnya ganti jilbab. Oke, ya, Fitria silakan. Jadi kemarin Rika ambil aktor non-state-nya itu WHO, Bu. Karena WHO ini sangat mempengaruhi kebijakan nasional maupun internasional. Salah satunya yaitu dalam pandemi COVID-19. Karena penanganan pandemi ini harus sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan oleh WHO, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitria. Dragi, teman-teman yang mau sharing tugasnya kemarin? Ada nggak? Kalau nggak saya pilih nih. Windy. Windy Cha. Panggilannya siapa? Windy, Bu. Oh, Windy. Oke, Windy. Ya. Windy off cam aja ya, Bu, nge-lag. Oh iya, oke. Boleh. Jadi yang untuk tugas kemarin, Windy ngambil organisasi WHO sama kayak Wika kemarin, tapi kami nggak janjian, Bu. Terus ini ngambil WHO karena pada saat pandemi sekarang kan nama WHO tuh banyak keluar di berita-berita, di artikel-artikel. Jadi WHO tuh memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah, terkhususnya pada masa pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia. Buktinya dapat kita lihat pada Kota Blitar,
Ya, ini yang dibaca dari tugas yang dibikin kemarin, Bu. Di Kota Blitar tuh di mana juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyebut Kota Blitar telah memenuhi indikator respon dari WHO. Nah, di sini kan dapat kita simpulkan kalau kebijakan yang diambil dari WHO pada dasarnya. Sehingga pemerintah memutuskan untuk melakukan uji coba PPKM level 1 atau new normal di Kota Blitar. Terus bukti lainnya tuh yang di WHO berpengaruh dalam kebijakan itu dilihat dari desakan WHO terhadap Indonesia untuk segera memberlakukan sekolah tatap muka, di mana saat ini sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang tatap muka. Bukti terakhir yang diberikan adalah vaksinisasi yang awalnya dikabarkan akan berbayar, kemudian berubah menjadi vaksinisasi gratis. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih, Windy. Ada lagi? Yang ini? Oke, Zikri. Zikri apa ini? Menjawab, Bu. Aktornya. Kalau kemarin saya memilih non-state actor-nya adalah CSIS, yaitu Center for Strategic and International Studies, di mana CSIS ini adalah lembaga yang fokus pada perekonomian, politik, dan perubahan sosial, hubungan internasional. Telah memiliki berbagai pengaruh terhadap kebijakan publik di Indonesia, serta advokasi publik dan pendidikan publik. SIS ini telah memiliki banyak jaring luas di lembaga di seluruh dunia, yaitu tentang berbagai penelitian dan termasuk 10 think tank pertama di Asia Tenggara. Oke, terima kasih Zikri. Ada lagi terakhir nih, ada lagi nggak yang mau sharing? Ada yang MNC nggak dari perusahaan gitu? Ada nggak? Kemarin kayaknya ada deh kakak baca di Instagram. Ada yang Google kalau nggak salah tuh ya. Ada yang Facebook. Ada? Duisa, silakan. Ya Kak, izin memberitahu tentang non-stack actor yang Ica pilih yaitu MNCS Kak. Ya contohnya Google. Dalam arti Google tersendiri adalah mesin pencari yang sudah sangat terkenal di dunia dan juga merupakan perusahaan multinasional yang terdaftar di seluruh penjuru dunia yang menawarkan layanan internet. Sedangkan Google berpengaruh terhadap negara atau politik internasional, yaitu peranan Google terhadap negara pada bidang teknologi informasi. Teknologi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan, yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, dan sistem manajemen. Perkembangan teknologi informasi serta penerapan konektivitas internet ke dalam tata kelola pemerintahan diharapkan mampu mengatasi berbagai macam persoalan melalui peningkatan efisiensi, inovasi, produktivitas, perluasan jangkauan, dan penghematan biaya. Diarahkan untuk mewujudkan good governance, yakni tata pemerintah yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Oke, terima kasih Ica. Oke teman-teman, berarti rata-rata sudah paham ya bahwa memang non-state actor itu ada NGO, MNC, dan beberapa non-state actor lainnya memang perannya mulai tambah signifikan ya seiring berjalannya waktu dalam international system. Nah ini kesimpulan kita dalam pertemuan hari ini yaitu sistem politik domestik dan internasional itu adalah dua sistem yang berbeda. Dalam kajian HI ada beberapa perspektif yang menjelaskan keberadaan sistem internasional. Yang ketiga itu fenomena globalisasi memberikan pengaruh terhadap international system dengan bertambahnya aktor-aktor yang terlibat. Oke, untuk materi hari ini sekian ya teman-teman. Untuk ini pertemuan terakhir ya sebelum UTS. Nah, untuk UTS saya masih belum fix ini kesepakatan dengan dosen pengampu sebelumnya seperti apa. Apakah pemberian soal secara online atau seperti apa nanti saya pastikan dulu. Tapi kalau yang dari saya biasanya ngasih soal esai ya teman-teman. Tidak dalam bentuk pilihan ganda karena ini bukan tentang hafalan ya, bukan tentang hafalan tapi ini tentang
pemahaman gitu. Jadi saya tidak memakai pilihan ganda. Soalnya dalam bentuk esai karena ada 3 pertemuan ya. 3 pertemuan dengan saya. Berarti mungkin perakiraannya ada 3-4 soal dari saya. Nanti saya pastikan dulu dengan pengampu sebelumnya, gitu ya. Udah keluar jadwal UTS-nya? Udah lihat? Udah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apa? Tasa? Sebentar, Bu. Untuk dasar-dasar ilmu politik itu tanggal 20, Bu. 20 hari apa? Oh, minggu pertama berarti. Hari Rabu, Bu. Jam 10 sampai jam 11.40. Oke. Nantilah saya pastikan dulu dalam waktu cepat ini ya, supaya teman-teman menyiapkan diri. Untuk rekaman nanti saya upload di Island ya, teman-teman. Maaf, Island-nya masih saya belum isi gitu, karena masih belum sempat. Absen kita gimana, Bu, hari ini, Bu? Seperti biasa, absen saya ambil dari Zoom saja. Nanti absen dari pertemuan keberapa? Selesai 5 ya? 5, 6, 7, nanti saya upload di Island. Iya, Bu, 5, 6, 7. Lihat berapa menit teman-teman hadir gitu. Siapa yang hadir, siapa yang enggak. Oke, ada yang mau dibahas lagi? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Tidak? Kalau tidak berarti selamat belajar ya untuk UTS. Semoga mendapat nilai maksimal. Sampai jumpa, habis UTS masih sama saya ya, 2 pertemuan lagi kalau nggak salah. Habis itu sama, ini dosen, sama Pak Roni ya, Pak Roni Eka habis ini. Oke, teman-teman selamat belajar, selamat berjuang untuk UTS. Sampai ketemu habis UTS, jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UTS, guys. UTS. Ibu. Bu, soalnya yang mudah-mudah aja, Bu. Jangan yang susah, Bu. Semangat. Kalau belajar mah mudah semua, nggak perlu ini, aman itu mah. Saya nggak mungkin mengeluarkan soal yang tidak saya ajarkan. Poinnya itu. Jadi semua yang diajarkan pasti menjadi soal. Oke, belajar ya. Oke, teman-teman, saya meetingnya silakan beraktivitas lagi, mau makan, mau kelas lagi, silakan. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.